Perkenalkan, nama saya Arini Ayu Wulansari, nomor induk mahasiswa 1921014, jurusan Hukum Keluarga Islam. Tugas pembuatan video saya pada kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Hukum Tata Negara oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu tentang jelaskan hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Nah, yang pertama itu ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara berkaitan sangat erat bila kita lihat dari objeknya, yaitu sama-sama membahas tentang keadaan negara. Keadaan ilmu negara bisa dicontohkan sebagai sebuah pohon, sedangkan hukum tata negara itu sendiri sebagai strukturnya, seperti daun, batang, akar, serta fungsi-fungsi masing-masing. Ilmu negara pertama kali dikenalkan oleh George Schiller sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari pokok-pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara. Dapat dijelaskan dasar teori yang bersifat umum bagi hukum tata negara. Dasar kajian dari ilmu negara bersifat umum seperti unsur-unsur negara, bentuk negara, tujuan negara, serta fungsi negara, dan semuanya itu mencakup pokok-pokok dasar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebelum mempelajari hukum tata negara, terlebih dahulu sebaiknya harus memiliki pengetahuan umum tentang tata negara yang dapat dipelajari dari ilmu negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok hukum tata negara. Nah, hukum tata negara dan ilmu tata negara itu sama-sama membahas tentang negara dalam keadaan diam. Keduanya mempelajari negara yang belum melaksanakan fungsi, tugas. Baiklah, kemudian pembahasan kedua yakni jelaskan hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Antara hukum tata negara dan ilmu politik mempunyai kedekatan hubungan yang sangat dekat. Bahkan sulit untuk dipisahkan layaknya dua sisi dalam satu keping mata uang. Kedekatan yang seperti ini disebabkan karena keduanya membahas aspek kekuasaan negara dan seluk-beluk yang ada di dalam negara. Nah, gambaran kedekatan hukum tata negara dengan ilmu politik diungkapkan sebagai dari Behrens yang memberikan perumpamaan bahwa hukum tata negara itu ibarat sebagai daging yang membalut dalam kerangka tubuh. Oleh karena itu tidak dapat dipisahkan. Nah, hukum tata negara ini mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik. Karena setiap undang-undang dasar pada hakikatnya disusun oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui proses dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik merupakan manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar-dasar perilaku politik atau kekuasaan. Kemudian, soal yang selanjutnya, jelaskan hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Nah, sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, kedua cabang ilmu ini jelas mempunyai kaitan yang sangat erat, karena Staatsrecht in Energien dan Administrasrecht adalah bagian dari Staatsrecht in Ruimrechten, dan dapat dikatakan hukum administrasi merupakan
dari hukum tata negara dalam arti luas kemudian dikurangi dengan hukum tata negara arti sempit. Atau dengan kata lain, hukum administrasi adalah merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Nah, konsep seperti ini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Di suatu pihak ada yang menganggap bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara terdapat perbedaan di pihak prinsipil. Di pihak lain keduanya tidak dijumpai perbedaan yang prinsipil. Ada dua kelompok, ini kelompok yang pertama ini membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara prinsipil. Yaitu yang pertama ada Van Vollenhoven, hukum tata negara menurutnya adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan organ-organ negara. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan pemberian wewenang, sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian ada lagi pendapat dari Oppenheim, hukum tata negara sama dengan negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah. Jika badan-badan mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam hukum tata negara, rumusan ini misalkan negara dalam keadaan bergerak. Kemudian ada kelompok yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara prinsipil, yaitu ada Kallenbach membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara tajam karena isi dan wataknya yang berlainan dan tidak logis. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh dari ajaran organis mengenai negara yang timbul karena pembagian pengetahuan medis yang disebut anatomi dan psikologi. Sistematis yang demikian tidak tepat karena objek kajian yang diselidiki tidak sama. Kemudian ada Van der Poel antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara membawa akibat hukum kalau diadakan perbedaan hanya kepentingan ilmu pengetahuan hukum. Kemudian menurut Feiting, hukum tata negara dan hukum administrasi negara penyelidikannya sama. Perbedaannya hanya pada pendekatan pada hukum tata negara hanya untuk mengetahui organisasi negara dan badan lainnya. Sedangkan hukum administrasi negara menghendaki bagaimana cara organ-organ negara melakukan tugas tersebut, sehingga perbedaannya tidak prinsipal. Nah, kemudian di soal berikutnya yaitu tentang jelaskan pengertian dari setiap asas-asas yang terdapat pada hukum tata negara. Asas-asas dan pengertiannya mempunyai masing-masing makna yang berbeda, sebagaimana tampak dalam skema Logetman tentang bahan-bahan hukum. Menurut Logetman, setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu jus real karena sifatnya konkret, bersumber dari lingkungan tempat manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir. Kemudian yang kedua ada unsur idil, karena sifatnya abstrak, sumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal, pikiran, kemudian perasaan. Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia itu disebut dengan asas-asas hukum yang bersifat sering kali berubah-ubah, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran manusia yang disebut pengertian-pengertian hukum yang bersifatnya umum, tetap. Perubahan asas-asas itu disebabkan karena pandangan hidup masyarakat yang berbeda-beda. Sebagai contoh yang dapat ditemukan di sini bahwa satu bangunan demokrasi dalam hukum tata negara dapat dilihat dari segi pengertiannya maupun dari segi asasnya.
Berikut adalah asas-asas dari hukum tata negara. Yang pertama yaitu ada asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas dasar filsafat tertentu. Filsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat, rakyatnya. Oleh karena itu setiap negara mempunyai filsafat yang berbeda. Karena suatu filsafat itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya itu sendiri. Pada waktu Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI, dalam rapatnya mencari filosofi Grundsatz untuk Indonesia yang akan merdeka. Nah, Pancasila inilah diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang diterapkan pada Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengandung 4 pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Republik Indonesia. Pokok-pokok ini merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum negara baik yang tertulis maupun tidak. Kemudian selanjutnya ada asas negara hukum. Nah, dalam keputusan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari result. Konsep result lahir dari suatu perjuangan menentang absoluti, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas-asas kedaulatan dan demokrasi merupakan Jim Lee, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia. Mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Asas kedaulatan ini menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat, dan pada akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Selanjutnya ada asas negara hukum, yaitu asas yang berdiri di atas hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum, cirinya yaitu pertama, adanya undang-undang atau konstitusi yang memuat tentang hubungan-hubungan antara penguasa dan rakyat. Keduanya adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat, unsur-unsur atau ciri khas daripada suatu rakyat. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Selanjutnya adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Selanjutnya ada asas demokrasi. Asas demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Selanjutnya asas kesatuan. Asas kesatuan adalah salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Atas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintah pada dasarnya berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut negara kesatuan yang didesentralasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Selanjutnya ada asas pembagian kekuasaan atau check balance, yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Nah, selanjutnya soalan terakhir. Ini mengenai tentang pendapat, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah hukum tata negara, nilai apa yang dapat saudara-saudari petik
dari hukum tata negara itu untuk bekal di masa yang akan datang. Begini, setelah saya belajar mengenai hukum tata negara, menjadikan saya sebagai seorang mahasiswa yang mengerti akan apa itu ilmu negara dan hukum tata negara. Selain itu, menjadikan saya paham apa saja objek kajian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, dapat mengetahui definisi hukum tata negara menurut para ahli, dan masih banyak lagi. Kemudian, saya dapat memahami dan menyebutkan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum tata negara. Selain itu, mempelajari hukum tata negara ini mampu mendorong saya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dan sedangkan hal yang dapat saya petik dari mempelajari hukum tata negara sebagai bekal yang di masa yang akan datang adalah sebagai acuan dan landasan saya ke depannya dalam sebuah situasi atau kondisi ketika saya diperintah untuk menjelaskan kembali apa itu hukum tata negara. Karena saya telah mempelajarinya pada semester ini, maka saya tidak akan ragu lagi atau bimbang lagi. Saya tidak akan menolak perintah tersebut. Atau di masa yang akan datang, saya sebagai generasi muda yang mengetahui sedikit banyak tentang hukum tata negara dan menumbuhkan jiwa patriot dan kesadaran saya atas cinta tanah air yang memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.